Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwika Widayati dari kelas RPL 2025 dengan NIM 25132015100055. Baik, saya akan mereview artikel pada jurnal dengan judul Peningkatan Pengetahuan Kadar Posyandu Lansia tentang Penyakit Infeksi dan Hipertensi untuk Meningkatkan Promosi Kesehatan pada Masyarakat Lanjut Usia. Nah, penulis artikel ini yaitu Betty Suryawati, Marwoto, Yusuf Subagio, Harsini, Reviono, Artrin Adiputri, Brigita Devi Anindita Hapsari. Latar belakang pada penelitian ini yaitu lansia berisiko tinggi terhadap penyakit seperti penyakit degeneratif, yaitu contohnya hipertensi dan infeksi. Kemudian tingginya prevalensi hipertensi dan infeksi. Dan ketiga, pentingnya pengetahuan untuk pencegahan. Kemudian peran sentral kadar posyandu lansia dalam promosi kesehatan. Dan terakhir, kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader. Nah, tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu lansia di wilayah Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, terutama pengetahuan tentang hipertensi dan penyakit infeksi pada lansia dan penyegaran tentang pengukuran tekanan darah yang benar. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian pada artikel ini yaitu subjek penelitiannya 80 orang kader posyandu lansia dan lokasi kegiatan ini di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli pada tahun 2022 dan aktivitas yang dilakukan yaitu dengan melakukan ceramah dan diskusi tentang hipertensi dan penyakit infeksi pada lansia serta konsultasi tentang penyakit infeksi pada lansia yang sering dijumpai oleh kader posyandu lansia. Selain ceramah kesehatan juga dilakukan penyegaran tentang teknik pengukuran tekanan darah dan interpretasinya. Kemudian dilakukan evaluasi untuk menilai tingkat pengetahuan kader posyandu lansia tentang penyakit infeksi dan hipertensi dilakukan dengan memberikan kuesioner terkait terkait topik tersebut sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian data dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu responden yang mengisi kuesioner sebanyak 80 orang. Kemudian hasil evaluasi melalui pre dan post test tentang penyakit infeksi dan hipertensi pada lansia didapatkan hasil bahwa pengetahuan kadar posyandu tentang penyakit infeksi dan hipertensi sudah baik dengan rata-rata jawaban benar yaitu 80% dari seluruh responden. Kemudian pengetahuan tentang penyakit infeksi pada lansia terjadi peningkatan dari 76% menjadi 96%. Kemudian dalam pengetahuan tentang penyebab infeksi terjadi peningkatan sebanyak 69% menjadi 94%. Kemudian pada gerakan hidup sehat, pengetahuan kader sangat bagus, yaitu 100% responden dapat menjawab dengan benar baik pre maupun post testnya. Kemudian pada pengetahuan tentang hipertensi terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal pengetahuan tentang kriteria klasifikasi hipertensi dan komplikasi hipertensi. Kemudian pandangan kritis pada artikel ini yaitu analisis datanya masih sebatas presentasi tidak secara statistik. Kemudian, meskipun efektif meningkatkan pengetahuan kognitif, tidak ada informasi yang detail mengenai apakah terjadi peningkatan keterampilan secara psikomotornya. Kemudian, kurangnya detail demografi responden, tidak ada umur, kemudian jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, seperti itu contohnya. Kemudian, penelitian ini hanya mengukur peningkatan pengetahuan kader. Penelitian ini tidak menyajikan data tentang dampak intervensi terhadap lansianya. Kemudian, saran untuk penelitian yang akan datang dan inspirasi judulnya pada sarannya yaitu penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan analisis statistik dengan dapat digunakan analisis statistiknya yaitu dengan uji beda.
Kemudian mengevaluasi retensi pengetahuan dan keberlanjutan program, mengukur keterampilan praktis dan perubahan perilaku. Kemudian menghubungkan peningkatan pengetahuan kader dengan dampak pada lansianya dan penyajian data demografi kadernya juga sebaiknya ditampilkan. Kemudian inspirasi judul yaitu pengaruh peningkatan keterampilan pengukuran tekanan darah dan konseling kesehatan pada kader posyandu lansia melalui metode simulasi di wilayah kerja Puskesmas Pace. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.